Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa dan lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya.
titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 18 sampai ayat ke-23. Matius 13 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta gereja. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 27 Februari 2022. Romawi 1, Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi. Topik minggu, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan muda putih hatani debata. 2. Kebaktian Minggu 6 Maret 2022.
Kebaktian Minggu 6 Maret 2022 dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Pengkhotbah. Yang berkhotbah bagi kita pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Gabriel Manek Amteme M.Hum, Pendeta pensiun dari Gereja Masehi Injil di Timor, Gemit. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta, Tuhan memberkati. 4. Kebaktian Wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa 1 Maret 2022 masuk pukul 19.30 WITA bertempat di rumah keluarga B. Sinaga SE, Ibu D. Boruslain SST MKes, alamat Antara Residence. Kebaktian wilayah hanya diikuti jemaat wilayah 3 dan semua perhalalu beserta keluarga. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 3 untuk mengikuti ibadah tersebut. 5. Pelantikan pengurus seksi Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia, Guru Sekolah Minggu, dan seksi pembangunan periode 2022 sampai 2024. Gereja akan melaksanakan pelantikan pengurus seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi napas pulung, seksi perempuan, seksi ama, seksi lansia, seksi musik, seksi zending, seksi multimedia, seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, dan tim tanggap bencana, serta seksi pembangunan periode 2022 sampai 2024. Pelantikan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Maret 2022 yang akan datang di gereja ini. Diharapkan kepada semua jemaat yang sudah terpilih dalam kepengurusan seksi pembangunan dan guru sekolah minggu diharapkan datang ke gereja ini pada hari tersebut. 6. Kebaktian perhalado dan keluarga. Gereja akan melaksanakan kebaktian perhalado dan keluarga pada hari Kamis 3 Maret 2022 di rumah keluarga Situa S. Sihombing Ibu R. Borsinaga di Taman Sudiang. Masuk kebaktian pukul 18.00 WITA. Dihimbau kepada semua perhalado dan keluarga untuk mengikuti kegiatan tersebut. 7. Kor kategorial. Diberitahukan kepada semua kategorial kor bahwa mulai bulan Maret 2022 yang akan datang sudah mulai aktif kegiatan kor di gereja ini. Adapun jadwal kor sebagai berikut. Minggu 6 Maret 2022 Kor Ina. Minggu 13 Maret 2022 Kor Naposo Bulung. Minggu 20 Maret 2022 Kor Ama. Minggu 27 Maret 2022 Kor Remaja. 8. Kursus Bahasa Inggris dan kursus musik organ. Sesuai dengan program gereja di seksi pendidikan, pada tahun ini akan dilaksanakan kursus bahasa Inggris untuk anak sekolah minggu dan kursus musik organ untuk anak sekolah minggu dan remaja. Untuk itu diharapkan kepada semua orang tua yang mau mendaftarkan anak-anaknya mengikuti kursus bahasa Inggris dan kursus musik organ, diharapkan mendaftarkan dirinya kepada Situa gereja kita. Pendaftaran terakhir pada hari Minggu 6 Maret 2022. 9. Senam sehat. Seksi perempuan gereja kita akan melaksanakan senam sehat pada hari Kamis 3 Maret 2022 jam 8.00 WITA bertempat di halaman gereja. Dihimbau kepada semua kaum ibu perempuan gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut.
10 jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Iin Boru Sianipar di Rambang berulang tahun. Feby Jessica Gabriela Boru Marpaung, wilayah 1. 2. Bapak Eha 2. Ibu Eha Boru Gultom, wilayah 1. 3. Monang Butar-Butar, wilayah 2. 4. Ibu V Boru Tampu Bolon, wilayah 3. 5. Bapak Ongguk S. Sihombing SE AK, wilayah 3. 6. Febrian, wilayah 3. 7. Naga Febrian Sitinjak, wilayah 1. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 21 sampai 27 Januari. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga E. Sihite A. Boru Simanjuntak, wilayah 3. 2. Keluarga JH Simanjuntak Esos A. Boru Lubis SE MSI, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. Jemaat yang datang dalam ibadah. Ibadah Minggu 20 Februari 2022, tempat di Gereja HKBP Tamarunang 96 orang. Ibadah Minggu sekolah Minggu 37 orang. Hari Selasa 22 Februari 2022, ibadah di Gereja HKBP Tamarunang 25 orang. Rami 2, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat baik kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Mari kita satu dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kuasa kami dengan Roh Kudus agar kami memperkatakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami percaya Allah sucikan kami supaya kami mendengar dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama membaca dari Injil menurut Matius pasal 6. Yang benar dari Yesaya. Dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13. Kita membaca dalam nama Tuhan. Kita sama-sama mendengarkannya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak yang kekasih dalam Kristus, saya sudah 4 tahun sakit, dan hari ini mungkin saya khotbah yang ketiga selama sakit. Dan setiap kali kalau mau naik mimbar, saya pikir jangan-jangan saya bikin lelucon yang tidak lucu. Karena orang kena stroke lebih baik penyakit yang lain daripada kena stroke. Kalau orang kena stroke, serangnya di otak. Sementara orang belajar filsafat atau teologi, ini yang dibutuhkan. Karena itu seorang filsuf namanya Plato, dia bagi manusia atas 3 urutan. Pertama, kepala, yang dalam bahasa Yunani logos. Kedua, dada, kekuatan, supaya mendengar kata-kata orang jangan taruh di hati.
Dan yang ketiga, perut untuk makan dan minum. Saya baru pertama kali atau yang kedua ini khotbah di gereja HKBP, dan menakutkan saya ialah kalau mendengar orang HKBP itu yang saya ingat lagu kalau menyanyi bagus sekali ya. Karena itu dalam orang Katolik Romawi mereka bikin kalimat begini, qui bene cantat pis orat, sekali menyanyi baik, dua kali berdoa. Karena itu orang Katolik lebih suka berdoa, lebih suka bernyanyi ketimbang berdoa. Oke lah, kita lihat bacaan hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mesti tamu itu bicaranya singkat-singkat, jangan terlalu panjang. Takut orang bosan, besok Pak Pendeta saya ke sini tidak panggil lagi. Itu saya kecewa. Saya mau dipanggil kedua kali. Oke, kita mulai. Saya mulai khotbah pagi ini dengan sebuah cerita dari timur. Ibu-ibu dari timur. Judulnya Gara-gara Nona Harga Beras Naik. Saya ulang, gara-gara Nona harga beras naik. Coba kita ulang 1, 2, 3. Tapi ini cerita di timur, bukan di sini ya. Saya harap ibu-ibu di sini tenang, pegang dada dan tenang. Oke. Di timur ibu-ibu mereka suka pakai pakaian yang bagus, harus bagus. Kayaknya bersaing dengan orang Batak. Ya. Jadi ternyata pakaian yang indah atau bagus itu diambil dari kulit ular. Dan kulit ular itu ularnya di sawah. Jadi ketika ular-ular ditangkap habis di sawah, tikus lari masuk ke dalam sawah. Pada habis. Itu cerita gara-gara Nona harga beras naik. Ya. Apa mananya untuk kita atau kesimpulannya untuk kita apa? Kepentingan sosial jangan dikorbankan hanya untuk gara-gara berpakaian. Kalau berpakaian bagus tapi kalau tidak makan, lagunya itu dunia dalam rawa payah. Saya tahu semua orang Batak pasti pintar menyanyi. Itu pesan yang kita rumuskan pagi ini. Gara-gara Nona harga beras naik. Jadi keinginan ibu-ibu di timur, maaf bukan di sini, lebih suka lihat pakaian bagus. Karena kalau masuk gereja pakai pakaian tidak bagus, mereka tidak mau masuk. Wah, itu hampir sama dengan orang Manado. Kalau orang Manado begitu keluar, kita masih muda-muda, kita lihat orang Manado, ngana pembudi poco-poco. Padahal mestinya kita bilang, syukur kepada Allah, kau bisa seperti gambar Allah. Ingat, jodoh kita ada saat tidur nyenyak. Karena itu saya anak tunggal, saya sangat hormati ibu saya. Jadi sekali saya lihat ibu, saya harus sopan dengan ibu-ibu. Bicara harus hati-hati, jangan sampai menusuk hati. Jangan sampai istri saya ikut sakit, tinggalkan saya. Wah, anak tunggal kalau sudah ditinggalkan apa yang terjadi? Jadi tiap hari menyanyi dunia dalam rawa payah. Oke, itu kata pengantar. Saya berharap hari ini kita bisa mendengar. Saya harap kita tenang, kita mendengar apa yang saya sampaikan. Yang pertama, soal rezeki. Kalau Katolik bilang rezeki, kita bilang makanan. Ya. Kalau dalam doa Bapa kami kita dengar, mulai itu kalau ada kata ampunilah, itu kedua, dan yang pertama itu berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya, kalau lebih perut sakit. Ya, karena itu kita makan saat
lapar. Dan kita kenyang saat kita berhenti itu harus sudah kenyang. Jadi jangan kenyang taruh terus. Itu berarti doa Bapa kami tidak bagus. Kita ucapkan tapi tidak dilakukan. Berilah kami makanan pada hari ini secukupnya. Lebih pasti perut sakit. Lalu berikut, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita bikin kesimpulan berarti orang yang mengampuni pasti ada rezeki. Saya yang sakit sudah 4 tahun masih bisa rezeki, masih bisa naik mimbar, dan itu saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam gereja kita menggunakan terima kasih itu untuk insani, syukur itu bagi yang ilahi. Jadi kita bersyukur kita masih hidup. Siapa yang tadi pagi belum sarapan, angkat tangan. Kita semua sarapan. Saya masuk gereja harus sarapan. Tapi makan saya jagung. Sayangnya di sini waktu saya di Makassar istri saya beli, wah masak jagung itu biayanya besar. Oke, kalau begitu saya makan nasi. Dan saya makan nasi pasti campur dengan susu. Ya, kalau tidak ada lauk pauk atau kalau banyak sayur suka. Oke lah, itu kata-kata yang saya sampaikan pada awal khotbah ini. Saya mestinya itu pertama. Saya terima kasih kepada Pak Pendeta. Kok bisa tergerak orang seperti saya? Kalau Pak Pendeta tidak ada jadwal yang ditetapkan oleh HKBP, saya pasti pilih khotbah di bawah judul fisikku rapuh di bumi, rahmat Allahku di sorga merapikannya. Fisik saya yang rapi masih saya baca di Google, orang kena stroke harus lebih banyak membaca. Kalau tidak otak tidak berfungsi lagi. Tidak bisa omong bebas, tanpa teks tidak bisa. Takut salah. Ingat, kita salah di muka umum, ceritanya akan panjang. Tapi kalau kita berteologi di mimbar dengan yang baik, pasti jemaat imannya dibangun. Karena itu kita teologi yang dibangun oleh Luther ialah teologi Alkitab. Bicara harus Alkitab. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mulai dengan kita belajar menafsir. Ya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kalau kita baca ayat yang ke-10, ya. Jadi Allah memberikan rezeki. Saya lihat kalau kita masuk di sini, ya, apalagi orang Batak, waduh. Saya lihat orang Batak kagum sekali. Kagumnya apa? Masuk gereja rapi, disiplin duduknya, menyanyinya bagus. Jadi saya suka. Karena itu setiap kali saya bertemu dengan orang Batak yang saya ingat, qui bene cantat bis orat. Sekali menyanyi baik, 2 kali berdoa. Jadi lebih baik menyanyi. Karena itu kalau orang Batak masuk di kamar mandi menyanyinya kuat-kuat, itu luar biasa. Jadi kalau Allah memberi rezeki kepada kita, mesti antara kita saling mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, pertama, tidak usah masuk gereja. Kedua, bertemu orang jangan selom. Orang Timur dan orang Batak sama. Bertemu orang selom. Iya. Orang Batak tambah lagi biasa awal horas. Jangan sakit-sakit seperti saya. Horas. Itu tidak bagus ya. Jadi kalau Allah memberi rezeki kepada kita, makanan, minuman kepada kita, kita tahu siapa yang belum diampuni harus mengampuni. Kita harus tiru Kristus. Di atas salib saja dia ucapkan, Eli, Eli, lama sabaktani. Dia masih berdoa. Orang sudah bunuh, sudah salibkan, dia masih berdoa. Kita berdoa. Kalau orang Timur bilang, oh tunggu ngana ada tiru tidak menaruh sedikit. Tunggu ngana, itu nggak bagus. Doa kita tidak akan diterima. Bayangkan saya sakit
kita masuk kelas itu senang. Jadi dulu kalau saya masuk kelas selalu ulang-ulang beberapa kalimat ya. Tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh terlambat masuk gereja, tidak boleh terlambat makan. Kalau terlambat makan kena mah. Mah itu Bapak Ibu menurut ilmu kedokteran tidak bisa sembuh. Apalagi tambah sakit hati, apalagi tambah iri hati, makin sakit. Saya bersyukur Allah sehatkan saya karena saya mulai belajar tidak sakit hati. Saya sakit hati saat saya jadi pelayan di Palu. Ini satu kesaksian. Saya menjadi pelayan di Palu, tiba-tiba dipanggil ke Gebit untuk jadi pendeta. Sampai di sana bertemu dengan ketua sinode. Tidak maaf apa saya keluar dan akhirnya kembali ke Makassar. Dan hari ini kita bisa bertemu di sini. Tapi saya harus belajar tidak boleh sakit hati dengan pimpinan. Meski pimpinan itu bodoh atau pintar, kita harus hormati. Pimpinan kita itu sinode, biar dia bodoh, kita harus hormati. Biar dia bikin sakit, kita harus hormati. Dalam rumah tangga, ibu-ibu selalu dikasih tahu, hormatilah suami. Kalau suami lari, istri sendirian sangat sengsara. Sengsara tanpa nikmat, bukan nikmat tanpa sengsara. Harus urus anak-anak, harus kasih makan anak-anak. Waduh, sengsara sekali. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya belajar dari ibu-ibu di Timur. Saya ulang cerita itu gara-gara nona harga beras naik. Jadi ibu-ibu masuk di sawah, mereka ambil ular lalu serahkan ke pabrik, bikin pakaian yang bagus, mereka tampil di gereja. Orang semua sapu dan, "Ui, ibu itu pakaiannya bagus." Kalau pakaiannya bagus kemudian hitam seperti saya, orang tertawa rame-rame. Ya. Tapi orang Timur hasilnya apa? Sampai hari ini Bapak Ibu, saya senang makan jagung. Kenapa? Di sawah ular habis, ular masuk, yang terjadi ialah tikus masuk, ganti ular, yang terjadi tidak ada panen. Dan kita lihat kalau saya masuk STT Inti Pak Pendeta pada tahun 1986, saya punya berat badan cuma 27 lebih. Padahal saya tinggi 160 dan berat badan cuma. Normalnya sebenarnya tidak boleh. Tapi akhirnya saya gemuk di STT Intim karena makan nasi. Makan nasi itu bikin perut besar. Dan saya tampil tidak percaya lagi. Tapi orang Timur lihat, wih, Gabriel sudah gemuk ya. Karena memang saya lahir dari keluarga miskin, diserang gizi buruk. Herannya kalau kita di dalam Tuhan, kita melayani di mana turun, yang di atas meja ialah 4 sehat, 5 sempurna. Akhirnya saya gemuk dan saya bisa jadi pendeta sampai sekarang ini. Saya cinta Tuhan karena tiap hari Tuhan perhatikan saya. Nafas saya, hidup saya, pekerjaan saya, ya, selama saya menderita sakit, saya berkhotbah itu sudah mulai berkurang. Ini mungkin kali yang kedua atau ketiga. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau bangsa Israel dia tinggal di Mesir, berarti sangat menderita. Kenapa dia menderita? Hidup di tangan penguasa, pasti makan minumnya cukup. Karena itu kita dengar di tepi sungai Babylon, ya, mereka pikir kapan kembali ke Mesir, kapan kembali ke Israel. Karena Israel itu yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, bukan Babylon. Tetapi kalau kita baca Keluaran,
kurang ajarnya bangsa Israel. Itu yang membuat hati Tuhan sakit dan hasilnya mereka terbuang. Karena itu sampai hari ini orang Israel, kalau dia lihat orang sakit seperti saya Pak Pendeta, bisa diizinkan berkhotbah. Karena orang sakit dianggap karena berdosa maka dia sakit. Orang menjadi pendeta harus suci hidupnya supaya sukses hidupnya. Kalau dia pendeta seperti saya, naik harus dituntun Pak Pendeta. Aduh, kasihan. Saya bersyukur masih hari ini masih bisa jalan. Kalau saya jalan tidak bisa, saya bikin lelucon yang tidak lucu. Kok Pak Pendeta Hutasuit panggil pendeta seperti ini? Saya berharap bukan itu yang dilihat. Hati saya yang dilihat. Bahwa dalam Kristus kita bersaudara, kita saling menolong antara satu yang lain dan lain. Pak Pendeta waktu tulis gelar saya MHU, saya agak rasa karena mungkin hari ini baru nama saya pakai gelar Pak Pendeta. Karena kalau orang salah ucap, mereka bilang, oh Pendeta Gabriel Magister Humor. Orang pikir saya bikin humor, jadi suka bikin orang ketawa. Jadi dipanggil Master Humor. Tidak boleh. Karena itu saya lebih suka kalau dipanggil tidak usah pakai gelar. Karena Petrus itu kan buta huruf. Tidak tamat TK. Tahu tidak tamat. Tapi pada hari Pentakosta dia khotbah luar biasa. Seorang buta huruf bisa khotbah di muka orang banyak, bisa luar biasa. Orang tertarik baptis dan banyak orang masuk Kristen. Kalau begitu, seorang pendeta dalam jemaat, dia selalu berkhotbah untuk menguatkan iman jemaat supaya selama dia hidup, sekali Kristus tetap Kristus, sekali HKBP tetap HKBP. Jangan ikut kebangun rohani, pindah agama. Ini saya omong di sini. Karena saya dulu sekolah pastor, tapi saya pikir saya jadi pastor tidak ada istri. Sementara Allah panggil saat saya tidur nyenyak. Saya kenal istri saya minggu ini, minggu depan nikah. Karena masih kuliah. Saya tahu ini jodoh dari Tuhan. Kalau begitu, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya jaga istri, jangan sampai pukul istri. Kalau omong dengan istri saya usahakan supaya suara lembut ya. Karena begini, kami orang timur kalau bicara panggil orang itu, hoi, sini dulu. Dia tidak tahu istrinya. Coba bilang, kalau saya panggil istri, Marlin, kan enak. Kalau orang timur itu suaranya mirip Batak. Dia teriak, hoi Marlin. Tapi kalau orang Jogja, kalau dia panggil Marlin, kalau saya paling senang Gaby, Gabriel kan pakai Gaby. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau rezeki kita terpenuhi, itu hasil dari pengampunan. Allah kita mengampuni, Allah mengampuni kita, berkat selalu ada. Ini ada satu ilustrasi. Saya harap Pak Pendeta kenal Pak Erik, yang istrinya dokter dari GKSD. Dia cerita, katanya waktu pendeta jabat tangan, setelah jabat tangan dia masukkan tangan di sak. Setiap kali dia selesai jabat tangan dia taruh sak. Lalu yang masih antri di belakang, jemaat kasih uangnya, saya tidak bawa dompet ini. Jadi pendeta itu ternyata dapat banyak amplop saat dia berkhotbah. Dan saya berjanji sama istri, kami berjanji selama saya menjadi pelayan, karena saya sakit, saya berusaha, saya minta dari Tuhan melalui karunia-Nya saya bisa hidup. Tapi saya melayani Pak Pendeta gratis, tidak usah dibayar. Kalau sedikit tidak ada apa-apa. Saya yang minta, saya minta supaya saya berkhotbah hari ini, saya turun dari mimbar, doakan saya untuk lebih sehat. Itu saya pasti senang. Ya. Jadi jangan kalau kita
masuk di gereja kaya kita menyanyi begini. Kalau kita masuk di gereja yang miskin, apalagi gereja-gereja di timur itu atapnya dari alang-alang. Jadi lagunya biasa dunia dalam raupan. Tapi kalau gereja Batak, kalau pendeta yang pimpin, kita mungkin baru mahasiswa, kita pimpin di gereja Batak. Lagunya kalau pendeta mahasiswa pula itu menyanyi lagunya apa? Sungguh kerajaan Allah tak kalah di bumi. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan hari ini mengajak kita supaya kita terima berkat, tapi sesudah mengampuni sesama, sesudah kita memperoleh pengampunan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah utus anaknya bukan untuk berkhotbah, tapi akhir dari pelayanannya berada di salib. Ya, dan kalau kita melihat orang seperti Yesus di salib, saya pikir kita harus menangis. Orang baik, orang manusia sejati seperti Yesus, kok bisa ya naik di salib lalu berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau begitu, penderitaan yang saya alami, mesti saya bersyukur tidak disalib. Cuma kalau sakit, saya selama sakit berat tidur di atas tempat tidur saja. Syukurlah saya bisa makan daun kelor, besok pagi bisa jalan. Ya, daun kelor itu ada daun mujizat itu ya. Makan pagi, besok paginya, bisa jalan. Walaupun tertatih-tatih, saya bersyukur bisa jalan. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, saya tahu, saya percaya, gereja Batak terdiri dari gereja orang-orang cerdas. Kalau saya ke Jakarta, kalau saya di Makassar, kita masuk di HKBP, baca itu, amplop dari dokter ini, amplop dari dokter ini, luar biasa. Tapi dunia timur, saya tidak tahu bagaimana. Bapak Ibu tahu apa artinya timur? Itu berasal dari bahasa Latin. Takut. Timur artinya apa? Takut. Jadi kadangkala takut menjumpai orang, tapi makan, wah luar biasa. Kadangkala lebih besar. Jadi rezeki besar adalah hasil doa dan hasil orang mengampuni. Ya, siapa yang tidak mengampuni jangan mengucapkan doa Bapa. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua, dan saya mau akhiri khotbah ini dengan satu cerita, satu cerpen. Ceritanya pendek. Ini saya kasih contoh ibu-ibu dari timur. Jadi suatu saat pendeta kan dia gerejanya saja dari alang-alang. Jadi pendeta tidak terima gaji. Tunggakan sampai 2-3 bulan. Lalu pendeta naik di mimbar, dia berkhotbah. Hai merah-merah, di manakah kamu? Lalu pendeta sambung, kami ada di bank. Lalu pendeta akhiri khotbah begini, hai Patimura, di manakah kamu? Dengan suara lembut dan sangat rendah, kami ada di pundi-pundi persembahan gereja. Kepada gereja beri Patimura. Kalau antri di bank 100. Tuhan kasih kita berkat. Janganlah kikir. Tapi saya tahu orang Batak tidak kikir. Saya baca warta jemaat Pak Pendeta, saya heran. Itu. Jadi kalau saya mau bikin penelitian, kalau misalnya saya studi dokter, lulus bahasa Inggris dan studi dokter, saya buat penelitian. Apakah ada orang miskin di antara orang-orang HKBP? Kesimpulan saya, pasti tidak ada. Karena orang HKBP kalau bertemu Horas, sambung dengan tertawa. Kenapa? Di rumah itu banyak rezeki. Karena itu bersyukurlah menjadi orang HKBP.
Saya bersyukur hari ini bisa berdiri di HKBP dan bisa bertemu Bapak-Bapak. Sayangnya dalam keadaan saya seperti ini, terbatas kata-kata, terbatas otak saya, terbatas hati saya. Saya harap Tuhan memahami saya. Terutama saya pulang dan istri saya sembuh karena ratusan orang hari ini yang hadir. Doakan saya. Saya berpikir saya khotbah hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita sambung kalau diminta. Terpujilah nama Tuhan dan kita lanjutkan liturgi. Kita sama-sama angkat, mestinya sambung dengan doa Bapak kami. Khotbah itu setelah amin kita kasih. Saya mengajak kita mengucapkan doa Bapak kami sama-sama sekali lagi. Kita ucapkan doa Bapak kami. Kita sama-sama. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah firman-Mu. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Thank
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami di sorga. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau berkat.